Dewa medis terkuat. Bab 33, Kasih Karunia yang tak tertandingi. Setelah ragu-ragu sejenak, Ma Tianbei mengesampingkan keraguannya dan berbicara kepada semua orang. Hari ini, saya merasa terhormat bisa bersikap baik kepada Anda semua di Jiangbei. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengizinkan seorang pria tua seperti saya menjadi tuan rumah lelang amal Anda. Malam ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memeriksa setiap koleksi, sehingga setiap orang dapat merasa nyaman dan membeli koleksi yang mereka inginkan. Mari kita bekerja sama untuk berkontribusi pada kegiatan amal Jiangbei. Begitu kata-kata ini diucapkan, tepuk tangan meriah terdengar dari hadirin. Puan Ma, Anda terlalu sopan. Benar sekali. Dengan statusmu, kau adalah tokoh penting di dunia barang antik. Merupakan suatu kehormatan bagi kami semua untuk mengundangmu ke sini. Ma Tianbei membungkuk. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya sedikit, dan seorang staf hotel segera membawakan gelas anggur tripod perunggu. Ma Tianbei mengulurkan tangan dan mengambil gelas anggur, meliriknya sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Ini adalah cangkir Jue dari dinasti Shang dan Zhou. Dilihat dari patina dan pengerjaannya, tidak diragukan lagi ini asli." Setelah jeda sejenak, dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Namun, jika ada hiasan atau totem yang digunakan secara eksklusif oleh kaum bangsawan, maka nilai koleksinya akan sangat tinggi. Namun, ini hanyalah gelas anggur milik keluarga biasa, jadi nilai koleksinya jauh lebih rendah. Dulu tahun 2012, harganya sekitar 120.000. Sekarang, harganya seharusnya 600.000. Sekarang, silakan mulai menawar. 600.000. 650.000. Begitu Ma Tianbei selesai berbicara, semua orang mulai meneriakkan harga. Ini adalah barang pertama di lelang malam ini, jadi kita harus memeriahkan suasananya. Setidaknya, reputasi kelas atas Jiangbei tidak akan hilang. Su Ruoxue dan lainnya tidak berpartisipasi di dalamnya. Barang perunggu sipil tidak cukup berharga untuk menarik mereka. Tak lama kemudian, seorang pengusaha setengah baya berusia 30-an memenangkan hadiah pertama dalam pelelangan itu. Di tengah tepuk tangan meriah dari penonton, ia membayar barang perunggu itu. Berikutnya, ada beberapa barang antik yang akan dilelang, pada dasarnya, semuanya barang kecil. Lagi pula, untuk lelang amal berskala besar seperti itu, fokusnya seharusnya pada yang terakhir. Setelah melewati beberapa barang antik, mereka akhirnya sampai pada lukisan Su Ruoxue tentang seekor harimau yang mengaum di pegunungan. Berikutnya adalah lukisan harimau yang mengaum di hutan yang disumbangkan oleh Su Ruoxue, Presiden Su dari Sus Cosmetics Group. Su Ruoxue mengangkat sudut mulutnya sedikit. Akhirnya giliranku. Terdengar pula luapan kekaguman dari penonton. Seperti yang diharapkan dari Presiden Su, gerakan pertamanya adalah harimau yang mengaum di hutan. Lukisan kuno semacam ini harganya pasti paling tidak 3 juta. Presiden Su masih muda dan menjanjikan, dan dia sangat murah hati. Dia layak menjadi salah satu wanita tercantik di Jiangbei. Namun, di atas panggung, setelah Ma Tianbei mengambil lukisan harimau mengaum di pegunungan, dia tidak bisa menahan cemberut. "Presiden Su, dari mana Anda mendapatkan Tiger Roaring in the Forest ini?" Su Ruoxue terkejut, lalu menjawab, "Saya membeli ini di pasar barang antik 2 tahun lalu." "Puan Ma, ada apa?" Ma Tianbei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Maafkan saya karena terus terang, Tuan Su, tapi Anda mungkin telah membeli yang palsu." "Apa?" Semua orang terkejut ketika kata-kata ini keluar, dan Su Ruoxue segera menjawab, "Tidak mungkin. Lukisan harimau yang mengaum di hutan ini telah dikonfirmasi oleh banyak ahli, itu pasti asli. Apakah Anda salah melihatnya, Tuan Ma?" Ma Tianbei terkekeh. "Apa? Puan Su, Anda tidak percaya pada penilaian saya? Bukan begitu. Anda adalah tokoh terkemuka di dunia barang antik, jadi Anda pasti tidak akan salah." Namun, Tuan Ma tiba-tiba mengatakan ini, dan tanpa bukti apapun, saya merasa sulit untuk mempercayainya. Ma Tianbei mengangguk. Ya, tidak rendah hati atau sombong, dia memang pantas menjadi Su Ruoxue, salah satu dari 4 wanita cantik di Jiangbei. Namun, jika tidak ada bukti, aku tidak akan mengatakan ini di depan umum. Seketika itu juga, ia memutar bagian awal kertas gambar tersebut beberapa kali, dan tak lama kemudian, kertas gambar tersebut mulai terpisah menjadi beberapa lapisan, dengan total 3 lapisan. Lukisan ini seharusnya dilapisi 2 lapis kertas lukis kuno, dan di tengahnya ada lukisan palsu. Setelah dilapisi kertas lukis kuno, orang biasa tidak bisa membedakannya. Bahkan beberapa rekan yang sering bermain dengan barang antik pun tidak bisa menjamin tidak akan tertipu. Teknologi pemalsuan semacam ini baru muncul dalam 2 tahun terakhir, jadi banyak orang tidak meragukan keasliannya sama sekali.
Alasan mengapa saya bisa tahu adalah karena gambar harimau yang mengaum di pegunungan ini ada di rumah harta karun saya. Setelah mendengar ini, wajah Su Ruoxue menjadi sepucat lilin. Dia terhuyung mundur 2 langkah, merasa sedikit lemah. Dia menatap Xiao Chen, matanya penuh dengan keterkejutan dan keputusasaan. Yang mengejutkan, Xiao Chen bisa tahu sekilas bahwa lukisannya palsu. Yang membuatnya putus asa adalah karena dia tidak mempercayai Xiao Chen. Tahukah Anda, ada banyak wartawan di acara makan malam amal ini. Jika dia melelang lukisan palsu di acara makan malam amal, apapun alasannya, hal itu akan berdampak negatif besar pada perusahaannya. Khususnya, saya berkecimpung dalam bisnis kosmetik. Kali ini, aku benar-benar akan jatuh terkapar. Benar saja, tak lama kemudian, gelombang suara bertanya terdengar di mana-mana. Su Ruoxue adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Jiangbei, tapi dia malah membuat lukisan palsu untuk menipu orang. Tapi, melihat ekspresinya, sepertinya dia juga tidak tahu. Mungkinkah dia juga tertipu? Huff. Jangan tertipu oleh aktingnya. Wanita ini pasti tahu bahwa lukisan itu palsu. Lalu, dia sengaja membawanya ke pesta amal dan menyumbangkannya, yang tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga mengurangi kerugian. Aku tidak percaya dia orang seperti ini. Orang ini sangat menjijikkan. Su Ruoxue menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak punya cara untuk membela diri. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berbicara. Meskipun lukisan itu palsu, Nona Su tidak mengetahuinya. Jadi, saya, Qian Zihao, bersedia membayar 3 juta untuk membeli lukisan ini. Tolong jangan salahkan Nona Su. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka langsung menarik banyak perhatian. Qian Zihao menarik kerah bajunya, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan menunjukkan senyum cerahnya. Meskipun dia kehilangan 3 juta, dia mampu membantu Su Ruoxue mengatasi rasa malunya saat ini. Dia pasti akan berterima kasih padaku kalau begitu. Dengan demikian, dia akan dapat menemukan cara untuk membuat sesuatu terjadi antara dia dan Su Ruoxue. Setelah beberapa interaksi, tidak akan sulit untuk mengalahkan Su Ruoxue. Di lapangan, banyak gadis melemparkan pandangan kagum pada Qian Zihao. Wanita selalu menjadi hewan yang emosional. Sekalipun Qian Zihao tidak melakukan ini untuk mereka, sikap sopan Qian Zihao saat ini mampu menyentuh hati banyak wanita. Orang seperti itu sungguh dapat diandalkan. Bab 34, Pembunuhan Terakhir. Su Ruoxue juga harus memandang Qian Zihao dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia pasti akan mengembalikan 3 juta itu kepada Qian Zihao. Meskipun tidak dapat mengubah fakta bahwa lukisan itu palsu, setidaknya dapat mengurangi sebagian dampak negatif dari insiden ini. Melihat ekspresi puasnya, Qian Zihao menjadi semakin bangga. Seketika dia melirik Xiao Chen, matanya seakan berkata, "Apakah Anda melihatnya? Pada saat kritis ini, aku masih satu-satunya yang menjadi ksatria Su Ruoxue. Dan kamu, bukan apa-apa. 3 juta dolar, apakah Anda mampu membelinya? Sekalipun Anda mampu membelinya, apakah Anda bersedia melakukannya? Mengapa kamu membandingkannya dengan aku? Mengapa kamu bersaing denganku untuk mendapatkan Su Ruoxue?" Tatapan menghina itu membuat Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak ingin ambil pusing dengan orang sok suci seperti Qian Zihao. Namun, apa yang dilakukan Qian Zihao tidak dapat sepenuhnya menghilangkan dampak negatif pada Su Ruoxue. Itu hanya akan meninggalkan Qian Zihao dengan reputasi sebagai pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Su Ruoxue masih tidak dapat mengubah reputasinya melelang barang palsu di acara makan malam amal. Memikirkan hal ini, Xiao Chen berbicara pelan. "Saya khawatir 3 juta tidak akan cukup untuk membeli lukisan ini." Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Mengapa orang ini lagi? Dia baru saja memukuli orang-orang dari keluarga Shen dan Yu, dan itu belum cukup. Sekarang, dia ingin membuat masalah lagi. Apakah dia di sini untuk membuat masalah? Qian Zihao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sun Yue langsung berkata dengan marah. "Ruoxue, apa maksud temanmu? Zihao membantumu menutupi masalah ini, tetapi dia bersikeras ikut campur. Apakah dia harus membuat masalah ini menjadi masalah besar?" Zhao Wu juga sedikit tidak puas. "Benar sekali. Semakin lama masalah ini ditunda, semakin dalam ingatan orang-orang, dan semakin buruk bagimu. Mengapa kamu tidak segera memintanya untuk datang dan berhenti membuat masalah?" Qian Zihao juga berbicara. "Kakak Xiao, apakah karena kamu sedikit tidak senang melihatku membela Ruoxue? Namun, sebagai seorang pria, kamu dapat datang kepadaku jika kamu memiliki masalah. Jika kamu membuat keributan seperti ini, semua orang akan terlibat dalam masalah ini. Jika lukisan Ruoxue digunakan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, bukankah itu akan menyebabkan kerusakan besar pada reputasinya?"
Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak semakin membenci Xiao Chen. Tidak apa-apa jika seorang pria cemburu, tetapi jangan terlalu terang-terangan, dan bahkan sampai merusak reputasi Su Ruoxue. Dia benar-benar yang terburuk dari yang terburuk. Xiao Chen melirik dengan dingin, tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini, dan hanya bertanya langsung pada Su Ruoxue. Apakah kamu percaya padaku? Wajah Su Ruoxue tampak sedikit malu. Dia menatap Xiao Chen. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen, dia merasa bahwa Xiao Chen tidak akan menyakitinya. Tetapi jika masalah ini berlarut-larut seperti ini, aku khawatir itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Itu pertaruhan. Entah kita selesaikan masalah ini secepatnya, atau kita lihat apa yang bisa dilakukan Xiao Chen untuk membalikkan keadaan dan melawan. Setelah menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam, Su Ruoxue mengangguk. Dia tidak tahu kenapa, yang dia tahu dia entah kenapa ingin mempercayai Xiao Chen. Setelah melihatnya mengangguk, Xiao Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, memeluk Xiao Ziyi, dan berjalan langsung ke Ma Tianbei. Ma Tianbei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang ingin kamu lakukan, anak kecil? Ini adalah lukisan palsu yang asli. Xiao Chen tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan, apapun yang terjadi. Namun Xiao Chen tidak menghiraukannya dan hanya mengaitkan jarinya ke arah pelayan di sebelahnya. Ambilkan anggur. Pelayan itu terkejut, lalu segera mengambil anggur merah dari meja di sebelahnya. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan perasaan bingung. Mereka berdiri berjinjit dan memiringkan kepala, ingin melihat apa yang ingin dilakukan Xiao Chen. Qian Zihao dan yang lainnya mengingatkan Su Ruoxue. Ruoxue, dia bikin masalah, kenapa kamu bikin masalah sama dia? Itu saja, mengapa kamu tidak menghentikannya? Cara terbaik saat ini adalah mendapatkan kembali lukisan itu. Su Ruoxue menggigit bibir merahnya dengan gigi mutiaranya, menatap punggung Xiao Chen, dan ada sedikit kesan keras kepala di matanya yang indah. Aku percaya padanya, pasti ada jalan. 5 tahun yang lalu, tangan dan kakinya patah dan dibuang ke sungai. 5 tahun kemudian, dia tidak hanya kembali, tetapi dia juga kembali dengan kekuatan yang tak terduga dan kemampuan untuk melihat menembus segalanya. Pria ini telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, bisakah dia menciptakan keajaiban bagi dirinya sendiri? Pada saat ini, Xiao Chen sudah membawakan anggur merah untuk pelayan. Dia menyeruputnya lalu menyemprotkannya ke gambar harimau mengaum di hutan. Kabutnya bahkan memercik ke pelayan di sebelahnya dan Ma Tianbei. Beraninya kau bersikap kasar seperti itu. Pelayan itu berteriak dengan marah, dan pupil mata Ma Tianbei mengecil dan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Tepat ketika pelayan itu hendak menyerang Xiao Chen, Ma Tianbei berteriak keras. Minggir! Pelayan itu tampak bingung. Melihat Ma Tianbei sedang menatap gambar seekor harimau yang mengaum di hutan, dia menoleh dan melihatnya. Sapuan ini bukan masalah besar, tetapi tepat setelah sapuan ini, pelayan itu begitu ketakutan hingga ia berteriak, terhuyung mundur, dan duduk di lantai, dengan semua bulu kuduknya berdiri. Setelah Xiao Chen menyemprotkan anggur ke mulutnya, gambar seekor harimau yang mengaum di pegunungan menyerap alkohol di tempat itu juga dan meresap ke dalam lukisan, membuatnya menjadi lebih mendalam. Beberapa sapuan kuas yang tidak dapat ditarik kembali semuanya dibentangkan, seperti pohon-pohon yang menjulang tinggi dengan cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun, membuat seluruh lukisan menjadi hidup. Padahal, lukisan harimau yang mengaum di pegunungan itu hanyalah replika, tapi pelukis aslinya pasti punya keahlian yang amat luar biasa. Sekarang setelah Xiao Chen mengatasinya, semua kekurangannya telah dihilangkan dan kekuatan sejatinya terungkap. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka seolah-olah benar-benar melihat seekor harimau mengaum ke langit. Pemandangan megah dan mengejutkan itu membuat semua orang yang hadir terkesiap dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Setelah semua orang terkejut, Ma Tianbei segera berteriak kepada Su Sue yang tidak jauh dari sana. Presiden Su, saya bersedia membeli lukisan ini seharga 3 juta sebagai sumbangan untuk acara amal. Selain itu, saya akan memberikan Anda 100 juta lagi secara pribadi. Saya ingin tahu apakah Presiden Su bersedia. Apa? Ketika Su Ruoxue mendengar ini, pupil matanya langsung mengecil dan dia ketakutan di tempat. Awalnya dia hanya berpikir bahwa Xiao Chen paling-paling punya cara untuk mengubah lukisan palsu itu menjadi asli, tetapi ternyata tidak berhasil. Hanya dengan seteguk anggur, Xiao Chen membuatnya berharga ratusan juta. Ya Tuhan, pria ini sangat kuat, bukan? Bukan hanya dia, semua penonton pun amat terkejut. Perkataan Ma Tianbei bagaikan guntur, menghancurkan gendang telinga mereka dan mengejutkan hati mereka. Qian Zihao, Zhao Wu, Sun Yue dan yang lainnya yang baru saja berbicara buruk tentang Xiao Chen, sekarang berharap bisa menamparkan wajah mereka sendiri dengan keras. Bahkan mata indah Qin Wanyu pun dipenuhi riak. Pria ini, tampaknya, sungguh hebat. Bersambung.